kita semua. Nilai dasar 2021 di Pengadilan Negeri Medan hari ini adalah sidang Undang-Undang IT yang terdakwa adalah Faisal Kursoni bersama dengan PH lawyer handal muda keren. Apa hasil hari ini persidangan ini, Pak? Begini, menurut kami persidangan dari mulai awal kita bertanya, bahkan kalau menurut dugaan kita ini terjadi perkara yang janggal karena di beberapa BAP seperti kasus Cyber Polda Sumut pun tidak menandatangani BAP tersebut, bahkan ahli bahasa juga tidak menandatangani BAP-nya. Ini menurut kami, dugaan kami terjadi pemaksaan untuk perkara ini. Betul, Bang. Jadi di sini seharusnya penyidik juga diperiksa, dihadirkan. Apa begitu? Kalau menurut kami dengan kejanggalan BAP yang tidak ditandatangani seharusnya iya gitu. Tapi kan tidak menjadi wewenang seorang penasihat hukum untuk memaksakan dihadirkan. Itu hanyalah wewenang hakim yang mengizinkan memohon kepada jaksa untuk menghadirkan perbalisan. Jadi harapan kedepannya untuk kasus ini apa, Pak? Harapan kedepannya kita bagaimana tentang IT ini jangan terlalu dipaksakan, karena menurut kita bagaimana seorang aktivis, bagaimana seorang LBH, bagaimana seorang LSM, bagaimana seorang pers untuk mengemukakan pendapat mereka ketika ada kejanggalan tersebut. Artinya kan link-link yang ada baik itu aktivis, pers itu jangan ditutup, jangan untuk mengungkap kebenaran. Tapi di sini saya dengar itu ada AR. Siapakah sebenarnya AR itu menjadi misteri daripada nasi bungkus kejati ini, Bang? Makanya dari situ kan tadi sudah dipertanyakan oleh saudara saya Juni Ritonga kepada terdakwa bahwasanya nasi bungkus yang gambar itu bukan menggambarkan siapa orangnya, tapi menggambarkan tentang nasi bungkus itu. Bukan menggambarkan siapa orangnya, tapi siapa ya itu boleh nggak makan nasi bungkus itu, tentang nasi bungkus itu yang dibahas di sana. Iya. Itulah tadi penjelasan daripada lawyer kita Abang Joni dan rekan-rekan untuk sidang selanjutnya. Mudah-mudahan menemukan titik terang kebenaran tanpa ada tekanan, intervensi dan juga masalah terima di belakang layar. Kita harapkan untuk kedepannya kebebasan berpendapat itu sebetulnya dilindungi oleh undang-undang, dan undang-undang IT itu tidak harus ditahan dan dipenjarakan. Kepada para media, mungkin tadi kita sudah selesai sidang terkait perkara Ahmad Faisal Nasution. Sebetulnya kalau kita berpandangan ada beberapa hal yang sebetulnya menurut kita sangat janggal ya di dalam proses persidangan, mulai dari proses penangkapan sampai proses persidangan. Hari ini kalau kita melihat dan menduga majelis hakim hari ini lari dari hukum acara yang sebetulnya. Kenapa? Sama halnya tadi seperti yang disampaikan oleh rekan kita, bahwasanya di dalam BAP banyak kejanggalan-kejanggalan. Seharusnya di dalam BAP tersebut kita sudah minta yang namanya perbalisan, akan tetapi majelis hakim tidak mengabulkan permintaan kita. Padahal itu adalah kunci untuk membuktikan di dalam perkara ini. Di dalam BAP itu banyak kejanggalan. Ketika kita lakukan perbalisan, kita akan membuka tabir bahwasanya apa isi yang ada di dalam BAP. Makanya hari ini kita tetap berjuang bagaimana untuk memperjuangkan perkara ini agar terdakwa Ahmad Faisal Nasution bisa mendapatkan keadilan seadil-adil mungkin. Bukan kita tidak menghargai apa pendapat hakim, tapi kalau kita merujuk dari hukum acara ada kecacatan yang menurut kita. Makanya kami berharap kepada media agar memang mempublish pun ini. Publisan yang akan dilakukan oleh media, kita tetap akan mendorong sesuai dengan prosedur hukum yang akan berlaku. Ini yang akan kita tegakkan sebetulnya. Kalau kita berbicara terkait masalah tentang penegakan hukum, kita tidak lagi ranah itu. Kita akan masuk dalam penegakan keadilan. Ini yang ingin kita kejar sebenarnya.
Karena menurut kita yang dilakukan oleh Ahmad Faisal Nasution dengan postingan tersebut tidak ada unsur di sini, unsur pidana yang menurut kita. Karena tidak jelas, ini masih samar menurut kita. AR ini tidak bisa dibuktikan bahwasanya ini alias Rizal. Kalau menurut dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh kita, AR ini bukan merujuk kepada alias Rizal, tapi dengan orang lain. Ini kunci sebetulnya. Tapi kita lihat ada gejolak-gejolak yang sudah dibangun antara penuntut umum, majelis hakim yang tidak kita ketahui. Akan tetapi kita tetap menghormati apapun keputusan majelis hakim, karena itu adalah keputusan mutlak antara mereka. Tapi kita tunggu prosedur hukum ini sampai selesai. Mudah-mudahan putusan tersebut nanti membuat keadilan seadil-adilnya bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.